Phoenix Dades Radio Station. Hai, Dodi Sandra is back. Tapi benar ya, seperti dibilang tadi kalau Doi akan muncul kurang lebih selama 30 menit hari ini. Tepatnya adalah di live talk show LSPR Bali sebagai pusat pembelajaran pendidikan jarak jauh. Dan tidak tanggung-tanggung. Kalau kemarin-kemarin mungkin sama mahasiswa-mahasiswinya. Hari ini aku langsung akan ketemu sama founder dan juga CEO dari LSPR Institute of Communication and Business. Ada Dr. Hanaris Kalsa Prita Kemalgani MBA MCIPR APR FIPR. Aduh, saya kalau salah nyapa gak enak loh Ibu Prita. Gak apa-apa, sehat ya. Sehat. Panjang Terima kasih undangannya loh. Mas Doi. Saya yang benar-benar merasa terharu akhirnya bisa ketemu. Karena beberapa tahun kemarin saya sempat main ke kampus. Cuman sekelebat doang. Kapan? Saya pernah berpikir kapan saya bisa ngobrol sama ibu ini. Karena saya tertarik ngomongin tentang dunia pendidikan. Dan ibu adalah salah satu orang yang memang concern ada di dunia pendidikan. Kurang lebih di dunia pendidikan sudah berapa tahun, Bu? Ya saya menjadi sebenarnya kalau udah ada dosen sebelum saya mendirikan LSPR. Jadi 2 tahun sebelum mendirikan LSPR saya jadi dosen dulu. Nah, dan cita-cita saya dari kecil memang ingin jadi ibu guru. Nah, LSPR itu umurnya sekarang sudah 30 tahun. Jadi kalau Mas Doi tanya berapa lama, ya 32 tahun. 32 tahun. Ibu nanti mic-nya boleh lebih dekat sedikit. Ya, siap. Tapi jangan nutupin kamera karena saya ambil gambar buat Ibu. Cantik ya. Tapi saya penasaran, awal mula seorang Ibu Prita mendirikan LSPR itu karena turning point-nya apa? Ada pengalaman buruk tentang ke-PR-an atau? Enggak, jadi saya tuh memang dari dulu cita-citanya ingin jadi guru. Yang tadi. Nah, kemudian saya kuliah di sekolah perhotelan. Nah, saya job training di hotel di mana ada Department of Public Relation. Saya melihat kok tugas PR itu luar biasa, sangat menyenangkan, dan saya pikir ini adalah profesi yang saya inginkan, gitu. Nah, dan dulu waktu saya mau jadi guru, ibu saya suka bilang, ini Prita ini kan sukanya yang bagus-bagus. Kalau mau makan sukanya yang enak-enak. Jadi kalau bisa kalau cari kerjaan yang ada tambahannya dikit lah, gitu. Kalau standar orang tua berarti. Standar orang tua ya. Jadi kalau ibu guru itu kita paham lah ya. Dan terus wah ini juga nih, kali ini tambahan saya. Selain ibu guru saya juga jadi PR gitu. Nah, akhirnya saya sekolah PR. Nah, dan akhirnya saya juga berpikir kenapa ya kok di Indonesia ini pada tahun itu tahun 92 belum banyak orang yang mempunyai atau memahami benar tentang tugas-tugas PR. Nah, saya buatlah Public Relation Training School tahun 92. Berawal dari situ ya. Berarti bukan pengalaman buruk, tapi melihat atau mengapresiasi kerjaan, wah ini keren banget. Akhirnya terketuklah hati seorang Ibu Prita bahwa gue pengen bikin juga deh dan memajukan dunia pendidikan sampai LSPR masuk ke Bali. Pertanyaan saya, kenapa Bali? Wah, Bali ini penting. Bali ini pusat pariwisata. Bali ini window of Indonesia. Betul. Nah, jadi di Bali ini coba bisa dibayangkan Mas Doi, berapa banyak hotel internasional. Itu lebih dari 200 brand. Benar. Dan ini ada ratusan hotel di sini. Di setiap hotel itu butuh komunikator, ya, atau butuh public relation. Jadi kita harus berada di sini. Dan kedua, begitu banyak jutaan wisatawan asing yang masuk ke Bali. Ya. Jadi kalau kita mau bilang LSPR tuh mau jadi internasional, sebelum kemana-mana ke Bali dulu. Setuju. Sebelum kemana-mana ke Bali dulu. Sama kayak orang-orang ya, ke Bali dulu baru mereka ke luar negeri. Belajar ya, ketemu temu. Karena memang berkaitan sama hospitality tadi Ibu bilang ya, bahwa Bali ini butuh dengan melihat kondisi wisata. Kita nggak bisa menutup mata bahwa Bali itu punya hampir semua pariwisata. Dan concernnya ada di sini, standar internasional pun ada di sini. Dan sejauh ini kalau ngomongin tentang karena Ibu tahu bahwa Bali membutuhkan ini, apa yang akhirnya di-share sama teman-teman LSPR Bali untuk menjawab tantangan itu, kayak fasilitas atau apa yang dipunya oleh LSPR? Karena pertama dari sejak kita awal itu tentu kita nggak pernah membuat sesuatu itu langsung besar. Ya, jadi kita mulai dulu di sini kita kerjasama dengan IPBI, Institut Pariwisata Bali Internasional. Nah, kita berada di dalam kampus mereka ketika pertama kali berdiri. Nah, ini juga kolaborasi itu di saat ini tuh penting. Kebetulan IPBI itu adalah sekolah perhotelan, juga ada sekolah tourism. Nah, membutuhkan public relation, knowledge in public relation. Jadi di-combine.
Jadi kita mau membuat kursus di situ. Yang kuliah di situ justru yang pertama adalah mahasiswa IPB itu. Anak-anak di situ di juga. Situ. Nah, kemudian dari teman-temannya, makanya, akhirnya kita pun pindah. Masih punya tempat IPB juga, ada gedung di situ di luar di Jalan Gatsu. Nah, disitulah LSPR. Nah, akhirnya mulai banyak, dan sekarang alumni LSPR itu sudah berkarya di Bali. Betul. Ya, sudah ada yang di broadcast, di dunia hospitality, juga banyak di entertainment industry, dan juga ada yang menjadi lecturers atau dosen di kampus-kampus. Jadi LSPR ini kehadirannya jadi bermanfaat juga untuk masyarakat Bali. Oke. Tidak hanya untuk pariwisata ya. Broadcasting salah satu contohnya ada di depan saya ya, berarti ya. Rani Hussein adalah salah satu alumni LSPR. Atau mungkin juga calon-calon penyiar lain nantinya yang pengen gabung ke sini anak-anak LSPR boleh. Cuma kunjungan aja boleh ya Bu ya. Kan ngobrol-ngobrol kan. Nah, tapi yang menarik juga dari apa yang Ibu share tentang program-program, bahwa emang kolaborasi itu penting, saya setuju. Buktinya kita berkolaborasi hari ini. Saya pengen tahu seperti apa fasilitasnya, seperti apa gedungnya kan. Tapi kalau nggak salah, saya sedikit flashback. Dulu kan ada di Gatot Subroto. Lalu muncul di daerah Renon. Ini Renon ini sendiri tempat yang seperti apa saat ini? Maksudnya dalam artian secara fasilitas atau program. Jadi LSPR ini alhamdulillah berkembang makin lama makin baik gitu ya. Pertama waktu di kampus IB itu kan kecil, kemudian karena nggak muat, akhirnya kita dikasih tempat yang bisa kita sewa, gedung yang bisa memadai. Namun tempat itu juga tidak memadai lagi karena begitu banyak ya demand membludak. Nah, akhirnya kita ketemu satu tanah di mana ada gedung yang belum jadi. Nah, kemudian ownernya bilang kalau LSPR mau ambillah 20 tahun, tapi harus dibangun. Nah, kami bangun, nah jadilah LSPR Kampus Renon, dan itu senang sekali di tengah jalan. Jadi kadang-kadang tanpa harus kita bilang LSPR ada di Bali, ada teman dari Jakarta yang pulang dari Bali, saya lihat kampus LSPR loh, itu hebat loh, persis depan kantor gubernur. Iya benar. Kan jadi seneng kan kita. Cara jalan utama secara branding juga gede banget. Terus ada Car Free Day. Kalau hari Minggu, nah banyak yang foto-foto di situ. Nih alumni LSPR, aku udah ke LSPR Bali loh. Gitu. Jadi emang ya makanya saya bilang lokasinya pas. Tapi mungkin yang kurang pas adalah karena ini saya kalau ngomongin tentang anak-anak yang berminat ke LSPR kan makin hari makin banyak. Yakin dengan gedung sekecil itu akan menampung. Apakah dalam waktu dekat mungkin ada rencana akan membuat gedung baru lagi atau seperti apa? Iya, nah itu dia. Jadi karena sudah nggak muat lagi juga ya, karena demand tadi, dan di kampus sekarang itu untuk belajar mengajar cukup kegiatan belajar mengajar, tapi library-nya kecil, studionya kecil, computer room kecil. Nah, di kampus baru nanti kita akan buat semua fasilitas ini dilengkapi, ada studio radio, ada studio TV, multimedia studio, ada editing house, dan semua ruangan auditorium ada di situ. Boleh di-spill nanti daerah mana, Bu? Yang baru di Gunung Catur, di Gatsu. Wow, itu daerah padat dalam artian adalah dekat sama sekolah, dekat sama TV juga ada. Kakaknya Phoenix juga ada di daerah sana, Penguin FM. Jadi lebih boleh lagi. Nanti berkolaborasi juga di situ ya. Ini jadi Renonnya dekat sama Phoenix, terus kemudian yang Gunung Catur, Gatsu dekat dengan Penguin. Aduh, udah kita itu kolaborasi ini akan panjang. 20 tahun kontraknya berarti. Lebih ya, nanti di-upgrade lagi ya. Gini Mas Doi, nggak ada orang itu ataupun satu organisasi itu yang sakti kalau sendirian. Betul. Baru bisa sakti kalau bersama-sama. Makanya berkolaborasi. Makanya saya setuju, makin banyak radio-radio baru itu bukan kompetitor yang gimana-gimana, justru adalah pemacu kita sama-sama bersaing. Sama dengan kampus-kampus. Mungkin teman-teman atau kompetitor dari LSPR ada, cuman LSPR terus memberikan yang terbaik, supaya orang-orang juga gabung ke situ. Terus gini Mas Doi, kan nanti LSPR ada studio radio. Tapi untuk latihan para student. Jadi kalau Phoenix nanti butuh penyiar, Penguin AR butuh penyiar, ambil dari LSPR dong. Mantap, luar biasa. Obrolan kita berhasil tadi di belakang layar ya.
Emang itu yang saya harapkan. Jadi makin banyak orang pengen jadi penyiar, makin banyak gabung ke LSPR juga. Ilmu-ilmu pun makin bagus. Karena secara background mereka sudah dapetin. Akhirnya prakteknya kerja langsung di radio. Karena memang salah satu tujuan dari pendidikan kan pasti menjawab tantangan di dunia kerja ya, Bu. Tapi kalau sejauh ini, kalau ngomongin tentang capaian atau target dari apa yang Ibu targetkan untuk LSPR sendiri, sudah cukup tercapai kah? Di Bali dulu deh. Kalau maksudnya mungkin secara brand atau secara positioning saya sendiri mungkin sudah tahu. Tapi kalau dari Ibu, saya pengen cerita dari Ibu. Jadi gini Mas Doi, LSPR Bali ini pertama kenapa kita buat, kita tuh diundang untuk membuat program pendidikan jarak jauh. Nah itu nggak boleh di Jakarta. Jadi di mana aja di Indonesia boleh pilih karena LSPR itu akreditasinya A dan unggulan. Jadi boleh. Nah, akhirnya kita memilih Bali tadi karena Bali untuk hospitality industry paling dekat lah dengan kita. Nah, kemudian kita buat di Bali. Nah, sekarang jumlah mahasiswa yang e-learning program itu udah ribuan. Mereka itu ada di Lombok, Banyuwangi, ada di Jember, ada di Makassar. Itu semua mereka bisa online ataupun bisa blended learning di sini. Nah, capaian yang selanjutnya tuh kita kalau bisa memang bisa menjadi acuan atau model dari standar dari kampus-kampus lain standar. Nggak apa-apa, kita kan memang berawal dari seperti itu ya Bu. Jadi kayak role model atau standarnya. Oh, kalau ke PR-an udah LSPR. Sekarang pun sebenarnya sudah. Jadi kalau ngomong di Bali, oh anak LSPR, ya gampang masuknya gitu. Dan ya seperti Ibu bilang, ya syukurnya seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang menjadi pembeda sebenarnya LSPR secara kampus, nanti kan Ibu bilang kita ada di Gatsu, Virnon. Tadi baru sedikit ya. Mungkin Gatsu akan lebih gede. Secara keseluruhannya lagi, apa yang membedakannya? Nah, di kampus itu nanti ada tempat khusus mahasiswa berkebutuhan khusus. Kan gini Mas Doi, kan mahasiswa berkebutuhan khusus itu nggak bisa sama mainstream student ya. Nah, terus biasanya mereka itu karena harus dihandle khusus, akhirnya mereka nggak kuliah. Mereka usia kuliah tapi mereka berada di rumah. Nah, oleh sebab itu LSPR memikirkan bagaimana mereka itu juga dapat kesempatan menikmati pendidikan tinggi seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, dibuatlah itu namanya London School Beyond Academy. Kenapa namanya Beyond Academy? Karena itu mengajarkannya itu nggak akademik biasa. Karena itu kan harus ada terapis, harus ada guru yang memahami special need seperti itu. Jadi memang di treat secara khusus karena mereka membutuhkan hal khusus juga untuk belajar. Alasan Ibu mendirikan London School Beyond Academy ini apa, Bu? Ini sebenarnya udah ada dari tahun 2010 di Jakarta. Berarti umurnya udah 12 tahun. Nah, pertama karena saya punya putri yang autistik. Nah, jadi kalau kita tuh punya anak ya atau anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, itu nggak ada sekolahnya buat orang tua. Benar. Jadi orang tua itu harus belajar dari orang tua lain bagaimana mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan itu pun katanya. Ini bisa berhasil, ini nggak bisa berhasil gitu. Dan tingkat frustrasinya tuh tinggi sekali. Anak-anak itu bisa frustrasi, kita juga bisa frustrasi. Nah, makanya kita harus punya profesional. Nah, itu jadi ada terapis dan guru-guru profesional untuk bisa melatih anak-anak ini sehingga apa yang dipelajari tadi seperti Mas Doi bilang Rani Hussein bisa berhasil, bisa menjadi broadcaster ya di Funik. Kan anak-anak yang berkebutuhan khusus juga pengen seperti Rani, tapi mungkin dia nggak jadi penyiar. Dia bisa bantu untuk alat-alat, dia bisa tim kreatif, tim kreatif banyak hal yang bisa dia kerjakan. Nah, itu bisa ditemukan oleh tadi yang para profesional yang tadi yang ahlinya. Nah, seperti saya, anak saya itu berkebutuhan khusus. Saya tuh belum menemukan dia apa ya, sampai akhirnya mendapatkan guru-guru dan terapis. Rupanya dia suka melukis. Nah, jadi dia mulai buat merchandise untuk tas dan hal lainnya gitu. Nah, itu kalau lagi dia melukis, namanya dia lagi kerja. Dan akhirnya bakat itu ketemu di situ ya. Wow, luar biasa sekali. Tapi ya seperti Ibu bilang tadi bahwa memang yang sebenarnya Ibu harapkan LSPR ini sendiri bisa
berperan penting dan menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya dari LSBA dan juga LSPR ini bisa menjawab itu semua. Dan dari Bali sendiri, baik secara fasilitas, nanti kita tunggu saja tanggal mainnya kapan yang di Gatsu akan muncul. Bener ya Bu ya? dan tetap yang di Renon akan tetap ada. Dan kalau misalkan kamu pengen gabung, masih sangat bisa sekali. Sangat bisa. Nanti ngomongin tentang karir, karena tadi off air sebenarnya saya menjawab, Ibu sudah berapa lama masih berkarir? Apa nggak bosan sampai sekarang? Kita akan lanjut obrolnya setelah yang satu ini. Masih di Live on Radio bersama LSPR, masih ada Dodio Sandra dan juga Ibu Prita. Ibu Prita, tadi saya dengar tuh melaunching buku. Ini ide awal writersnya Ibu. Kapan pertama kali? Momen apa? Oke, gue tulis deh buku tentang lo, misal kayak gitu. Sebenarnya sih udah banyak orang yang Okay. nawarin gitu ya, writers mau nggak nulis buku. Nah, jadi suatu hari saya datang di acara fashion show dan ada seorang ibu, dia datang ke saya, kasih kartu nama, Bu, saya sudah menulis buku Angelina Sonda, pemilik dapur coklat, banyak lah yang lain dia tulis. Saya mau kesempatan karena writers itu dia juga memilih orang yang akan dia tulis. Setuju. Ya, saya mau nulis buku biografi tentang ibu. Oh gitu ya. Oh ya, biografi itu ditulis justru ketika orang itu masih hidup. Bagusnya, kan kebanyakan biografi itu ditulis setelah orangnya meninggal. Udah nggak ada. Kan sayang. Iya. Ya, jadi masih ada saksi hidup. Nah, tapi setelah itu saya nggak berpikir untuk melakukannya. Terus saya pergi ke Singapura sama anak-anak saya. Terus saya pergi ke toko buku Kinokuniya. Di situ saya lihat ada buku namanya May Marx. May Marx ini adalah ibunda dari Elon Musk. Nah, ibunda Elon Musk ini, terus buku itu saya baca kan di selama di pesawat. Beli dong. Soalnya gambarnya udah keren gitu kan. Kirain baca, abis itu nggak dibeli ditaruh. Lanjut Bu. Nah, kenapa saya beli? Karena saya mau jadi seorang ibu yang bisa menghasilkan anak bisa seperti Elon Musk. Gak gampang kan Mas Doi. Nah terus saya bacalah kalau dia itu punya anak 3 orang, semuanya sukses. Dan dia juga entrepreneur. Dan dia tuh juga dietitian gitu ya. Jadi anak-anaknya disuruh diet semua. Tapi Elon Musk bisa lihat kan, ada ganteng dan gembul gitu ya. Bengkak ya. Yang bilang Mas Doi loh. Saya yang bilang agak gemoy kalau zaman sekarang bilang gemoy gitu. Gemes aja boy. Gemes. Nah, terus. Jadi dia tuh banyak terusnya kisah hidupnya dia. Terus saya pikir, wah saya juga harus bikin buku ini. Baru kepikiran di situ. Dan benar, dan dia juga bilang bahwa seharusnya waktu kita masih hidup itu kita jadi role model, kita harus buat autobiografi. Nah, saya ingin membuat buku ini untuk menginspirasi wanita muda lainnya bahwa untuk mengejar karir itu, untuk tidak meninggalkan rumah, yaitu merawat suami dan anak-anak dan menjadikan rumah tempat yang terindah buat keluarga. Tapi harapan Ibu, sudah adakah sampai detik ini orang yang mention Ibu secara, Bu, saya habis baca buku ini dan akhirnya kan people change ya, ngerubah orang atau opini atau apa? Alhamdulillah banyak sekali yang tag saya di Instagram, di Facebook, menyatakan buku ini menginspirasi, dan mereka juga meyakini bahwa sebenarnya perempuan tuh butuh endurance gitu ya, harus kuat ya. Ibu kita kan adalah wanita yang kuat gitu ya. Dan kalau ibu kita juga sering mengeluh kan kita juga jadi sedih kan. Jadi kalau jadi ibu tuh jangan ngeluh gitu ya. Ya saya juga hidupnya roller coaster gitu ya. Tapi ya bisa saya jalani karena saya tahu roller coaster ini harus saya kontrol gitu. Yes. Kalau bukan kita yang kontrol siapa? Iya. Benar. Bahas ibu saya jadi kangen ibu saya. Ibu saya kebetulan lagi sakit. Tapi maksudnya the show must go on kan. Saya kerja, ibu sakit, berobat. Intinya kayak gitu. Tapi berapa lama proses buku ini? Buku ini kira-kira 6 bulan ya. Dari preparation sampai jadinya itu di awal pertengahan November lah buku ini saya dicetak. Keterlibatan Ibu hanya curhat aja ketika penulis ketemu. Berapa kali Bu kayak diwawancara segala macam? Oh banyak sekali waktunya. Karena soalnya penulisnya tuh belum nemu.
saya tuh belum dapat gitu ya. Okay. Dan saya kan dia tanya dia jawab, saya belum dapat Bu, saya belum dapat inti dari ini semua. Jadi bolak-balik ditanya lagi ya. Buku ini juga ada mengandung bawangnya juga sih gitu ya, yang ya namanya tadi saya bilang juga hidup, Bu. Ada roller coaster, iya. Okay. Ada itu juga, tapi ada juga saya melihat bahwa profesi saya public relation ini membuat saya juga bisa menjadi pembicara di luar negeri. Saya diundang untuk bicara di berbagai forum public relation di dunia, dan itu saya membawa nama Indonesia. Dan akhirnya cita-cita saya menjadi PR itu dulu nggak sia-sia. Betul, akhirnya kesampaian gitu, dan juga sampai untuk kurikulum dari kampus lain secara internasional saya juga dimintain pendapatnya gitu. Nah, jadi itu membuat itu salah satu yang saya ceritakan di buku ini. Di bab 8 itu yang merupakan kebanggaan saya. Bab 8 adalah part favorit Ibu. Apakah itu ada di titik terendah? Bab 8 apakah itu mengandung bawang titik terendah atau? Enggak, mengandung bawang yang bab 7. Bagaimana saya bisa bekerja dengan memimpin ratusan orang, 500 orang di bawah tim saya, dengan membesarkan anak berkebutuhan khusus tadi. Ya. Itu di bab 7 ya? Di bab 7. Wow, luar biasa. Bu, rencana seorang Ibu Prita setelah LSPR melewati 3 dekade, apa next apa? Karena kalau saya melihat positioning branding Ibu sebagai orang yang fokus di pendidikan, ibu rumah tangga juga tadi Ibu cerita, plus macam-macam gitu. Saya tidak bisa membuat hanya Ibu Prita cuman pendidik, enggak gitu. Karena banyak hal menjadi seorang branding seorang Ibu Prita. Ya, LSPR ini kan sekarang menjadi hub dari Global Alliance of Public Relations. Jadi untuk Asia Pasifik. Nah, itu banyak yang telah kita lakukan. Dan saya juga presiden dari ASEAN Public Relation Network. Nah, jadi tugas saya adalah saat ini untuk mengkader lagi regenerasi. Kita nggak akan pinter kalau kita nggak mendidik lagi anak-anak kita ataupun junior kita. Makin kita didik junior kita, makin bertambah ilmu itu dan makin kita bijaksana itu. Nah, terus kemudian jadi LSPR juga harus menjadi kampus unggulan yang bisa menjadi contoh untuk kampus-kampus lainnya. Ini masih banyak PR-nya gitu. Kita nggak bisa bagus itu sendirian. Kita nggak bisa hebat itu sendirian. Setuju. Kalau kita share, kita akan makin lebih hebat. Setuju. Regenerasi itu juga menurut saya agak susah nggak di zaman sekarang ini, Bu? Nah, kita harus tahu caranya. Dengan milenial ini, dengan Z ini lebih santai. Kita juga nggak bisa menyepelekan mereka. Kadang-kadang mereka itu nggak dengerin. Ternyata mereka dengerin ya. Mereka kan lebih multi talented, bisa real time megang HP, bisa main multitasking, bisa ngedengerin gitu kan, bisa sembari denger dosen ngomong gitu bisa apa. Nah, jadi itu kehebatan mereka, dan mereka digital savvy, yang mana mereka lebih cepat dari kita gitu. Generasi sebelumnya berarti harus belajar dari situ ya, memahami dan bagaimana mengatur komunikasi tersebut supaya nyampe. Betul, untuk teman-teman kebetulan yang belum gabung ke LSPR Bali, yang baru lulus mungkin atau tahun kemarin kena gap year segala macam, apa yang ingin Ibu sampaikan, bukan janjikan ya, tapi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang belum bergabung? Iya, nah itu sebenarnya kita tuh bagus kalau kita itu bisa belajar di saat usia produktif belajar. Kalau kita udah kerja, kita udah berkeluarga, itu sulit untuk konsentrasi ya. Tapi memang LSPR punya e-learning program yang mana bisa kuliah kapan aja waktunya, ya bisa di-download, sudah ada, dan kemudian dari mana aja. Tetapi sistem online LSPR ini itu beda dari kampus-kampus lain karena ini ada interaksinya. Jadi yang dari Makassar, dari Banjarmasin, dari Lombok itu bisa kenal karena dalam satu kelas dan dosennya itu live. LSPR membuat seatraktif mungkin session itu karena kan susah. Kalau online itu kan mau atraktif tuh susah. Jadi ada banyak game, ada banyak solitary gimmick ya untuk membuat itu. Nah, jadi gunakan waktu itu untuk belajar. Jadi dan ilmu itu saya pikir memang nggak bisa langsung diaplikasikan, tapi nanti itu akan terus membawa menemani kita dalam setiap
pekerjaan kita gitu. Iya, oke. Ibu Prita, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Saya senang banget bisa ngobrol sama Ibu, cuman waktu kita nggak cukup. Nggak apa-apa ya. Doy, terima kasih. Dan mudah-mudahan buat Viners juga obrolan ini bermanfaat. Paling tidak adalah melihat mungkin dari sudut pandang yang berbeda tentang obrolan kita, pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan pentingnya juga kita menambah network. Dodio Sandra pamit sekali lagi, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.